Oke, selamat pagi. Eh, Kembali lagi bersama saya Andre. Ini video dadakan nih karena tadi saya dapat link dari YouTubers sebelah ya, eh, mengenai tanggapan mengenai video saya itu yang mengenai Alkitab itu sudah benar. Ya, dia menanggapi mengenai kenapa kok umat Nasrani tidak menjalani firman Allah di Alkitab Perjanjian Lama itu, tapi ironisnya umat Muslim yang menjalani firman itu sendiri. Dan dia menganggap saya orang bodoh, dia menganggap saya dangkal, bahwa saya juga terus dia menganggap bahwa saya itu sebenarnya dia nggak yakin bahwa saya belajar Alkitab. Iya, saya nggak jago Alkitab, enggak. Saya bukan penafsir Alkitab, maaf ya bang ya, saya bukan penafsir Alkitab. Dan saya menunjukkan muka saya gitu, tunjukkanlah mukanya. Jadi saya bukan apa-apa. Ini kebiasaan ya. Kalau menanggapi boleh silakan, tapi yang benar, tanggapan yang benar. Kalau misalkan tepat, nggak masalah. Contoh satu, Anda membahas perihal minum anggur. Itu tertulis di Imamat 10 ayat 9 sampai dengan 10. Karena saya biasanya nggak baca Alkitab, ini saya baca ya. Isinya begini. Jangan engkau minum anggur atau minuman keras. Ya, Imamat 10 ayat 9 sampai dengan 10. Tolong dibaca. Engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk dalam, ya kan? Bila kamu masuk dalam kemah pertemuan, harus bisa membedakan mana yang kudus dan mana yang tidak kudus, mana yang najis dan mana yang tidak najis. Itu yang saya bahas bang. Kenapa umat sebelah? Saya sebenarnya nggak menjelekkan ya, cuman terkadang Anda sendiri yang menganggap saya bodoh, tapi Anda sendiri menafsirkannya itu terlalu bodoh. Saya sebenarnya nggak bilang menjelekkan Alkitab, tidak gitu. Cuman Anda menafsirkannya salah. Satu, Anda bilang katanya harus sebenarnya penekanannya adalah jangan sampai memabukkan kamu, ya kan? Itu disuruh sama Anda buka Efesus 5 ayat 18. Saya buka Efesus 5 ayat 18. Saya tidak menemukan kalimat sampai. Gitu. Di situ tertulis, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena menimbulkan hawa nafsu. Saya baca Efesusnya dari 1 sampai 1 sampai dengan 18 pun konteksnya berbeda dengan Imamat 10 ayat 9. Gitu loh. Ini kebiasaannya itu mengkonter dengan ayat lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Hanya karena kalimat anggur dikait-kaitkan. Jadi saya itu bukan saya bukan penafsir, bukan. Coba deh dibaca ulang ya. Kan ada orang pintar katanya saya yang bodoh. Kan Anda bilang orang pintar, saya yang bodoh. Imamat 10 ayat 9 sampai dengan 10. Ya kan? Jangan engkau minum anggur atau minuman keras. Engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk dalam kemah pertemuan. Jadi ada konteks. Kemah pertemuan itu pada saat itu adalah tempat ibadah. Gitu. Yang saya bicarakan itu tempat ibadah. Ya, contoh sampai saya tulis semuanya ini. 1 Korintus ayat 11 menggunakan hijab, ya kan? Coba dibuka lagi. Saya nggak memenggal-menggal kalimat, cuman di situ sudah tertera. Tapi Anda sendiri yang menafsirkan gitu, terus menganggap bahwa saya itu setengah-setengah. Maaf, saya itu juga nggak main menyimpulkan, saya juga nanya ke orang yang lebih tahu. Bahkan ada juga saya kemarin berdebat, sampai saat ini
hal ini itu tidak dijawab. Gitu. Saya sendiri, bro. Saya tidak ada tim. Saya sendiri. Saya nunjukin muka saya, kamu pun hanya batas buku Alkitab, karena nggak tahu ya mungkin itu kebiasaan Anda untuk mengcounter gitu. Cuman counternya itu kurang tepat, bro. Anda bilang Efesus 5 ayat 18, tapi Anda bilang ada penekanan jangan sampai memabukkan. Jadi kalau seandainya begitu, bahwa Alkitab mengajarkan untuk minuman keras diperbolehkan, ya kan? Analoginya itu cukup aneh menurut saya. Sebenarnya maaf, bukan saya yang menilai gitu loh. Jadi Anda jangan seringkali gitu saya tidak bilang orang Kristen bodoh-bodoh, nggak ada. Mana video saya bilang bodoh-bodoh. Anda sudah ngomong terlalu dangkal dan bodoh segala macam begitu. Anda bisa telepon saya, alasannya apa segala macam gitu. Jadi kalau nafsir itu pelan-pelan, bro. Jangan dikait-kaitkan sama ayat lain. Itu kebiasaan, pasti dikaitkan dengan ayat lain, Saya nggak menggal-menggal kalimat, saya nggak menggal-menggal ayat. Enggak. Di situ tertulis. Jadi silakan kalau ingin memberikan tanggapan lain, untuk kan di situ ditulis tanggapan pertama. Silakan tanggapan kedua, tanggapan ketiga, tolong lebih diperinci. Coba tolong dijawab aja. Misalkan mengenai Nehemia 8 ayat 6 cara bersujud, mengenai 1 Korintus 11 ayat 6 berjilbab, mengenai Keluaran 3 ayat 5 itu menanggalkan alas kaki, terus mengenai Keluaran 30 ayat 20 ya kan itu berwudu, terus mengenai Ulangan 14 ayat 8 itu perihal makan babi. Tolong diinin aja gitu, jangan mengkaitkan ke ayat lain gitu loh. Coba deh, Anda kan katanya lebih smart dari saya, bodoh gitu. Jadi tolong memberikan pernyataan atau Anda nggak salah untuk memberikan counter, nggak salah. Saya bingung aja. Anda bilang saya bodoh dan saya dangkal mengenai pernyataan saya bahwa saya itu bingung. Emang saya bingung, bener, saya bingung, itu nggak salah. Memang saya bingung dan saya nggak sendiri, dan saya tanya dulu kemana-mana. Saya tanya dulu, bang, gitu loh. Saya Katolik, saya nggak menjelekan agama, ingat ya, saya tidak menjelekan agama segala macam, enggak. Tapi banyak pertanyaan kenapa Andre mualaf. Saya kasih tahuin, inilah sebabnya saya mualaf, gitu. Jadi berilah alasan yang tepat gitu. Jangan kamu membodoh-bodohi saya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.